Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Setiani India Pangestika. Saya dari kelas PGMI 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran DMI atau SD. Oke, jawaban nomor 1, perencanaan pembelajaran disebut sebagai blueprint itu karena menjadi acuan utama bagi guru dalam mengarahkan seluruh proses belajar mengajar di MI atau SD. Nah, melalui perencanaan, guru dapat menentukan tujuan yang jelas, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, serta memilih metode, media, dan strategi evaluasi yang tepat. Nah, dengan begitu, pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, perencanaan juga membantu guru mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul di kelas, sehingga proses belajar itu bisa menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Nah, sebagai contoh, pada tema listrik sederhana di kelas 4 MI atau SD, guru menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan kegiatan eksperimen menggunakan baterai, kabel, saklar, dan lampu. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membuat rangkaian listrik sederhana dan mengamati mengapa lampu bisa menyala atau tidak. Melalui kegiatan ini, siswa belajar secara langsung, berdiskusi dengan teman, dan menemukan konsep energi listrik dengan cara yang menyenangkan. Nah, perencanaan yang baik membuat kegiatan belajar itu menjadi lebih terarah dan sesuai kemampuan siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep, mampu menjelaskan hasil pengamatan, serta menunjukkan peningkatan nilai pada tes akhir. Dengan demikian, perencanaan yang matang itu tidak hanya menjadi pedoman bagi guru, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nomor 2, kurikulum Merdeka itu menekankan fleksibilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, di mana guru dan satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi nyata peserta didiknya dan konteks lokalnya. Nah, ini berbeda dengan kurikulum 2013 atau K13 yang memiliki struktur dan silabus yang lebih baku, sehingga guru lebih terikat pada standar yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka juga menggunakan capaian pembelajaran atau CP yang bersifat terbuka dan memberi ruang inovasi bagi guru. Sedangkan kurikulum 13 atau K13 menggunakan kompetensi dasar atau KD yang lebih terstruktur dan seragam. Nah, kurikulum Merdeka juga berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan abad 21. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja. Nah, sementara K13 itu tuh masih menitik beratkan pada penguasaan kompetensi akademik dan pencapaian nilai tertentu. Terus, prinsip differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, serta gaya belajar siswa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, prinsip ini tuh diterapkan melalui asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik belajar peserta didik, sehingga guru tuh dapat merancang kegiatan belajar yang tepat sasaran. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran matematika topik bangun ruang, guru MI itu tuh dapat menyediakan berbagai bentuk aktivitas seperti menggunakan model bangun 3 dimensi untuk siswa kinestetik, terus menampilkan gambar atau video interaktif bagi siswa visual, dan mengadakan diskusi kelompok bagi siswa dengan gaya belajar sosial. Nah, bentuk penilaiannya pun bisa dibuat beragam seperti proyek, presentasi, maupun tes tertulis. Nah, pendekatan ini tuh membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusi, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, sejalan dengan semangat merdeka yang menekankan kemandirian serta potensi setiap anak. Oke, untuk nomor 3 di sini saya membuat desain pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Subtemanya itu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kelas atau semesternya itu kelas 4 semester genap dengan model pembelajaran project based learning dengan proyek yang itu membuat taman mini sekolah ramah lingkungan. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan setelah berdiskusi tentang lingkungan sekitar dengan menggunakan kalimat sendiri secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan proyek menanam tanaman di area sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek taman mini dengan bimbingan guru hingga menghasilkan taman mini yang rapi dan terawat. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek taman mini di depan kelas dengan percaya diri dan menggunakan kalimat runtut.
Di sini ada media dan alat pembelajaran. Yang pertama itu ada gambar atau video tentang lingkungan, yang kedua ada pot atau botol plastik bekas, yang ketiga ada tanah, pupuk, dan bibit tanaman, yang keempat itu ada air dan alat siram, yang kelima itu ada lembar kerja proyek. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian apersepsi melalui pertanyaan tentang kebersihan lingkungan sekolah, dan yang terakhir guru menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan langkah yang kedua itu ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu ada siswa mengamati kondisi lingkungan sekitar sekolah, kemudian guru mengarahkan siswa menentukan masalah dan ide proyek atau taman mini. Dan kemudian siswa merancang rencana kegiatan menanam tanaman secara berkelompok, dan siswa menyiapkan alat bahan sesuai perencanaan. Sehabis itu melaksanakan kegiatan menanam dan merawat tanaman, kemudian mendokumentasikan proses kegiatan, dan yang terakhir itu kelompok menyusun laporan sederhana dan menyiapkan presentasi hasil proyek. Dan langkah-langkah yang terakhir yaitu ada penutup. Di dalam penutup ini kelompok itu mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas, kemudian guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu, kemudian siswa menuliskan refleksi tentang hal-hal yang dipelajari, dan kemudian guru menutup kegiatan dengan doa dan pesan menjaga lingkungan. Oke, lanjut nomor 4. Di sini saya memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, di sini saya memilih PBL itu untuk tema kearifan lokal di kelas 6 MI atau SD. Karena menurut saya model ini tuh menekankan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Nah, melalui PBL ini tuh siswa diajak memahami nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dengan cara menelusuri berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di masyarakat. Nah, alasan saya memilih model PBL ini yang pertama itu ada membiasakan siswa berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua ada meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu siswa karena belajar didasarkan pada masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap peduli serta rasa cinta terhadap budaya dan tradisi daerahnya. Dan yang kelima, sesuai dengan perkembangan kognitif siswa kelas 6 yang sudah mampu berpikir logis dan analitis, namun tetap membutuhkan kegiatan belajar yang konkret dan bermakna. Di sini ada strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Di sini guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, misalnya dengan menampilkan masalah tentang tradisi lokal yang mulai jarang dilakukan. Dan yang kedua itu ada pembelajaran kolaboratif. Di sini siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga ada eksploratif dan partisipatif. Jadi di sini siswa itu tuh diberi kesempatan melakukan observasi, wawancara, atau mencari informasi dari sumber bacaan tentang kearifan lokal di lingkungannya. Yang keempat ada reflektif. Jadi setelah proses belajar, siswa itu tuh diajak merenungkan nilai-nilai budaya yang telah dipelajari serta pentingnya menjaga kearifan lokal tersebut. Dan yang kelima itu ada berbasis proyek. Jadi di sini siswa tuh menghasilkan produk nyata seperti laporan, poster, atau video atau pameran mini yang menggambarkan solusi atau bentuk pelestarian kearifan lokal. Di sini ada metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama itu ada metode diskusi kelompok. Di sini metode ini tuh digunakan untuk menemukan kerjasama dan saling bertukar pendapat. Kemudian ada metode observasi lapangan. Di sini agar siswa dapat belajar langsung dari lingkungan masyarakat. Kemudian ada teknik brainstorming, yaitu untuk menggali berbagai ide dan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Kemudian ada teknik presentasi dan tanggung jawab. Di sini tuh guna melatih keberanian dan kemampuan berkomunikasi siswa. Dan yang terakhir itu ada teknik refleksi. Di sini agar siswa dapat menilai kembali proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan penerapan model problem based learning ini tuh pembelajaran mengenai kearifan lokal itu tuh bisa menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna. Jadi siswa tuh tidak hanya memahami pengetahuan tentang budaya daerahnya saja, tetapi juga belajar menghargai, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir itu ada nomor 5, yaitu 5 itu hubungan hierarkis CP, ATP, dan TP. Jadi di sini pengertian dari CP, ATP, dan TP-nya terlebih dahulu. Yang pertama pengertian CP atau capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran atau CP adalah standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase. Nah, capaian pembelajaran ini menjadi tujuan besar yang menjadi arah umum proses pembelajaran. Terus kemudian pengertian dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah rangkaian sistematis dari beberapa TP atau tujuan pembelajaran, disusun berurutan dari yang paling sederhana menuju yang kompleks. Nah, alur tujuan pelajaran ini tuh menjembatani capaian pembelajaran sehingga bisa dicapai secara bertahap dan logis. Kemudian ada pengertian tujuan pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih spesifik, konkret, dan teratur dalam suatu atau beberapa pertemuan. Nah, TP ini merupakan turunan langsung dari CP dan menjadi dasar guru untuk menyusun aktivitas harian. Secara hierarkisnya itu tuh, CP dijabarkan menjadi ATP. Kemudian ATP-nya ini terdiri dari beberapa TP. Kemudian TP-nya ini tuh menjadi panduan pembelajaran hariannya. Nah, pemahamannya untuk terhadap 3 komponen itu tuh penting karena yang pertama, menjamin keberpihakan pada peserta didik. Kan sebab pembelajarannya kan disusun bertahap dari mudah ke sulit sesuai dengan urutan ATP-nya. Terus yang kedua itu mencegah tumpang tindih kegiatan pembelajaran karena guru tuh mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai pada tiap tahap. Terus yang ketiga itu ada membantu penilaian yang akurat karena TP itu kan bersifat terukur sehingga guru tuh bisa melihat perkembangan tiap peserta didiknya. Terus yang terakhir itu membuat pembelajaran lebih koheren dari tujuan besar CP sampai aktivitas kecil di kelas TP sehingga prosesnya itu tidak acak dan lebih bermakna. Nah, dengan kata lain CP, ATP, dan TP itu tuh memastikan pembelajaran berencana, terarah, dan sesuai standar nasionalnya. Nah, kemudian ada contoh konkret dari CP, ATP, dan TP. Di sini topiknya itu yaitu bangun ruang, mata pelajarannya itu matematika di kelas 6 SD atau MI. Di sini ada capaian pembelajaran atau CP pada fase C kelas 5 sampai kelas 6. Isi CP-nya itu peserta didik mampu memahami, menghubungkan, dan menerapkan konsep bangun ruang serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini peserta didik melalui tahapan pembelajaran bertahap diharapkan dapat memahami bentuk dan karakteristik berbagai bangun ruang, mengidentifikasi jaring-jaringnya, serta menggunakan konsep volume dan luas permukaan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan benda-benda 3 dimensi di lingkungan sekitar. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas melalui contoh benda konkret di sekitar. Nah, terus peserta didik mampu menentukan jaring-jaring sederhana dari bangun ruang dan menjelaskan hubungan antar jaring-jaring dan bentuk 3 dimensinya. Peserta didik mampu menghitung volume bangun ruang dan menggunakan rumus yang sesuai melalui konteks nyata. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang melibatkan perhitungan volume atau luas permukaan bangun ruang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.